dengan segala Assalamualaikum hormat, kesempatan warahmatullahi sepenuhnya saya wabarakatuh. persilakan. Monggo, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil qail al-mahrumu man hurima wasiyatuhu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, taqala al-musannif at-targhibu min tarkil wasiyati wa man tarkil adli fiha. Qala sallallahu alaihi wasallam tarkul wasiyati arun fid dunya wa narun wa syirarun fil akhirati. At-targhibu utawi kiku meteake peringatan min tarkil wasiyati saking ninggal wasiat, ancaman bagi seseorang yang meninggalkan wasiat. Sudah diberikan kepercayaan untuk menyampaikan wasiat tapi ternyata meninggalkan wasiat. Wa man tarkil adli fiha, lan saking ninggal adil ing dalam wasiat. Wasiat sudah jadi tapi dipropaganda, dibikin-bikin. Sehingga keadilan wasiat itu ditinggalkan. Ada ancaman-ancaman yang melakukan hal-hal terkait. Qala sallallahu alaihi wasallam wisdawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tarkul wasiyati utawi ninggal wasiat iku arun cela. Iku arun cela. Meninggalkan wasiat itu adalah aib fid dunya ing dalam dunia. Wong wis diwasiati anak putu karangan sining kono, tanah sining kono, kebun sining kono, sawah sining kono. Itu kasihkan ke masjid, ke musola, ke yayasan, dijadikan panti asuhan atau semacamnya. Tapi ternyata wasiat itu diabaikan. Maka arun fid dunya itu akan menjadi aib, menjadi cela orang tersebut di dunia. Orang tersebut itu akan selalu diomong-omong sama orang. Wong simbae wis wasiat kok malah dipek dhewe. Diambil sendiri, dijual untuk beli motor, beli mobil. Padahal wasiatnya disuruh untuk diwakafkan. Ternyata tidak dilaksanakan. Wanarun lan neraka, wasirarun fil akhirati lan ala ing dalam akhirat. Itu akan menyala menjadi api neraka yang akan membakar dirinya karena meninggalkan wasiat. Jadi sing hati-hati. Itu tidak akan menyebabkan kalian itu menjadi orang yang kaya, dan juga bukan jaminan kalian itu akan bahagia lantaran
dan menipu daya wasiat yang sudah diwasiatkan sama orang tersebut. Qala sallallahu alaihi wasallam al-mahrumu utawi wong kang den aling-alingi rahmat. Mahrum itu orang yang terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Man iku wong adalah seseorang hurima. Itu kalau jenengan nang tulisannya haroma di bunderi ganti hurima saja. Dan tulisan sini di saya itu haroma. Ini yang tepat itu hurima. Jadi dibundiri saja, nggak usah dicoret. Hurima kang den aling-alingi sapa man wasiyatuhu ing wasiateman. Orang yang terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menghalang-halangi wasiat tersebut. Memanipulasi. Qala sallallahu alaihi wasallam al-idraru fil wasiyati utawi gawe melarat ing dalam wasiat. Sabotase. Tulisannya wasiat ini untuk A, ini untuk B, ini untuk C, ini untuk wakaf, ini untuk semacam-macam. Tapi ternyata disabotase, diganti, disalin atau dirubah. Al-midraru fil wasiyati, orang yang merubah-rubah, orang yang menyabotase wasiat, iku minal kabair, bagian dari dosa-dosa besar. Satu di antara al-kabair adalah al-idraru fil wasiyati, mensabotase surat wasiat. Jadi ketika nanti kalian menemukan wasiat dari orang tua kalian, dari mbah kalian, tapi ternyata tidak menguntungkan kalian, lalu kalian rubah supaya bisa menguntungkan kalian, itu adalah satu perilaku tindakan masuk pada al-kabair. Al-kabair itu adalah dosa-dosa besar. Ada kitabnya, Bu. Kitab Al-Kabair namanya. Kumpulan atau perilaku dosa-dosa besar. Saya ngaji kitab itu tahun 2001. Al-Kabair. Bagian di antara dosa-dosa besar itu adalah sabotase wasiat. Summatala, mangka kari-kari moco tilka hududullah ing ayat tilka hududullah. Wa may yuti'illah wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalikal fawzul azim. Surat An-Nisa. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawu sapa Rasul, innar rajula awil mar'ata kok tang tulisannya jenengan annala ya'malu, Bu. Innar rajula satemene wong lanang awil mar'ata atau wong wadon bitaatillah
kelawan taat Allah sittina sanatan ing dalam swidak tahun. Summa yakduru mangka kari-kari nekani huma ing rajul wal mar'ah apa al mautu mati. Biarpun ada seseorang baik laki-laki maupun perempuan itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah selama sewidak tahun, 60 tahun lamanya, tidak bermaksiat, taat terus nggal dina. Summa yakturuhuma al-maut. Lalu kematian itu pun datang. Tapi sebelum itu fayudorani. Maka jadi melarati fil wasiyati ing dalam wasiat fatajibu lahuma annaru. Tapi sebelum kematiannya laki-laki maupun perempuan tersebut itu mensabotase fil wasiyati ing dalam wasiat fatajibu maka mesti wajib lahuma bagi keduanya baik laki-laki maupun perempuan tersebut apa annaru neraka taate sawidak tahun gara-gara sabotase ning surat wasiat dadi perilaku sing mesti bakal dilebokna ning neraka sawidak tahun laka manfaat. Maka pantes ketika dikatakan bahwa al-idraru fil wasiyati itu adalah minal kabair, bagian dari dosa besar. Dosa paling besar tingkatan pertama adalah musyrik. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah dosa yang paling besar tingkatan pertama. Tingkatan kedua itu membunuh. Jadi Bu, neng jenengan rasa urip ning alam dunia, nggak pernah mengalirkan darah, maka tenang-tenang saja Bu. Rasan-rasan, terus apa, itu walaupun dosa gede ya, tapi selama kalian tidak mengalirkan darah, maka itu masih aman. Ya, itu masih aman. Lalu di antara al-kabair itu adalah al-idraru, yaitu sabotase. Bayangkan orang yang beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala selama 60 tahun saja, tapi sebelum meninggalnya mereka itu fayudorani fil wasiyati fatajibu lahuma annaru. Maka hanya gara-gara sabotase dalam wasiat fatajibu maka wajib lahuma kadwel rajul wal mar'ah apa annarun roko mlebu neraka. Summa qara'a Abu Hurairah, maka maca sapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu maca ayat mim ba'di wasiyati yusi biha audain ghairu mudarrin hatta balagha dzalikal fauzul adzim. Sawise wasiat mim ba'di wasiyatin yusi kang wasiat sapa man biha kelawan wasiyah audain atau waris Bu, waris ke sakwise menyelesaikan wasiat. Ada harta peninggalan misalkan. Tapi ternyata di antara harta peninggalan itu ada sebagiannya sudah diwasiatkan. Misalkan begini, ada 5 petak sawah 5 petak misalkan, ada 5 petak. Yang 1 petak atau 2 petak ini sudah diwasiatkan untuk diwakafkan misalkan. Sudah ada wasiatnya, sudah ada tulisannya misalkan. Lalu orang tersebut meninggal dunia. Maka kan harta tersebut menjadi waris.
Maka waris ini setelah menyelesaikan wasiat dulu. Min ba'di wasiyatin yusi biha. Jadi jangan diwariskan sebelum wasiat itu dilaksanakan. Oke. Wasiatnya apa dulu? Wasiatnya itu satu petak ini untuk wakaf masjid, untuk wakaf yatim piatu, untuk pembangunan madrasah, untuk macam-macam. Nah, tinggal 4, maka yang 4 ini yang dihukumi waris. 1. Audain atau utang. Sawise nyauri utang sih. Ya. Sebelum diwaris, maka hutang ini disaur dulu kalau memang ada hutang. Si mayit ini meninggalkan hutang 100 juta misalkan. Aset yang ditinggalkan itu 1 M misalkan. Maka 1 M ini jangan langsung buru-buru diwariskan. Lihat dulu apakah ada wasiat yang telah diwasiatkan atau ada hutang atau tanggungan yang harus dibayarkan. Gitu loh. Jangan sampai orang yang melakukan hukum waris itu meninggalkan wasiat atau tidak memperdulikan hutangnya. 2 syarat ini harus dilakukan terlebih dahulu. Cek. Oh, ada wasiat. Selesaikan. Makanya orang meninggal, Bu, biasanya orang meninggal dunia itu biasanya ada sosok seorang pemuka itu mempertanyakan setelah disolatkan itu pasti ada pengumuman. Barangkali ada di antara yang hadir atau tidak hadir, tapi mewakili yang merasa punya tanggungan, utang piutang sama ahli kubur, misalkan. Itu dipertanyakan, silakan nanti kalian itu ke ahli waris. Itu akan dipertanyakan. Sebab ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, tentu ghairu mudorrin. Hale orang bahayani, orang milalati. Gitu loh. Kata balaho, dzalikal fawzul azim. Jadi barangkali nanti kalian itu menemukan situasi gitu loh, menemukan situasi yang sama persis, maka amalkan hadis ini. Ketika ada kematian dari orang tua kalian, selesaikan dulu. Ada wasiat tidak? Enggak ada. Ada hutang enggak? Enggak ada. Ya sudah. Berarti harta tersebut dibagi waris. Tapi kalau ada, jangan sampai-sampai melakukan hukum waris sebelum menyelesaikan wasiat atau bayar hutang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man farra bimirasi warisihi qata'allahu mirasahu minal jannati yaumal qiyamati. Bisdawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge farra iku mlayu sapa man bimirasi warisihi kelawan awah waris wong kang waris sapa man kota mangka mekat sapa Allah Ta'ala
mirasahu ing marisi warisan sapa man minal jannati saking swarga yaumal kiamati ing dalam dina kiamat. Barang siapa yang memutus hukum waris megot, ya, maka Allah Subhanahu wa taala pun nanti di akhirat akan memutuskan megot, mengambil atau tidak memberikan apa-apa yang ada di dalam sorga. Enaknya ora sapira, Bu. Banyaknya harta itu tidak terlalu senikmat kelak di akhirat nanti. Lamanya juga sebentar gitu loh. Kalau hanya memperturutkan hawa nafsu, menginginkan sesuatu yang sesaat, yang mana itu akan selesai pada hitungan waktu, kenapa kalian bela-belain demi untuk itu semua? Padahal nanti kalian pun akan dipotong bagiannya kelak di akhirat nanti. Padahal di surga itu selama-lamanya. Misalkan kalian itu ambil bagian, ambil potongan misalkan, sepotong atau sebagian. Roti misalkan lah. Ini saya logika yang simpel saja. Roti misalkan kalian dapatnya sebagian roti gitu loh. Cuma sepotong roti. Separuh. Tapi kalian ngambil semuanya satu. Padahal harus dibagi dua misalkan. Harus dibagi dua, tapi karena kalian serakah, kalian ambil semuanya. Yang sepotong ini yang harusnya dibagikan ke saudara kalian itu tidak kalian bagi, sudah diambil semua. Nah, maka nanti Bu, ning akhirat, ning sorga, yang harusnya kalian itu dapat pahala rumah misalkan satu gelundung, maka rumahnya cuma separuh. Ya. Kata Allahu mirasahu minal jannati yaumil kiamati. Allah yang memotong, Bu. Nah, bagianmu. Nanti kalian akan merasa sengsara, ya Rob. Ya ora pantes umah kok sapotongnya durung dadi piye. Jadi Allah jawabnya gampang. Kowe roti sing mbok pangan kowe lho. Waktu ning alam dunia. Padahal cuma sebatas roti misalkan. Pahalane segeluntung umah. Tapi karena kita ambil, maka Allah yang akan mengambil balik di akhirat nanti. Nah, itu keadilan, Bu. Makanya keadilan yang paling tinggi dan seadil-adilnya itu adalah nanti di akhirat kelak. Kalau di dunia masih banyak keadilan yang dipermainkan, diperbudak. Tapi keadilan Tuhan itu adalah keadilan yang nyata, keadilan yang absolut, yang kebenarannya itu tidak akan pernah diragukan sama sekali. Nyata, benar-benar nyata. Maka masuk pada bab taat tarhibu, yaitu peringatan agar jangan sampai seseorang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang dimaksud. Kita pun nikah, bahas tentang bab nikah. At-targhibu fin nikahi, utawi iki ku nerangaken ndemenake fin nikahi ing dalem nikah. Ayo mbak-mbak yang belum nikah, mas-mas yang belum nikah, atau yang sudah nikah tapi gagal tengah jalan, ayo nikah lagi.
Minimal gini Ibu. Atau yang sudah kadung nikah, cuman kurang cocok, pertahankan dulu saja. Ya, jangan langsung ambil jalan pintas yaitu cerai. Walaupun cerai itu adalah perkara yang halal gitu loh. Karena minimal itu bisa apa namanya, bisa menjaga martabat. Bukankah seorang janda dengan seorang yang punya suami itu lebih mudah menjaga martabatnya, lebih mudah gitu loh. Saya tidak mengatakan bahwa janda tidak bermartabat, tidak. Lebih mudah menjaga karena punya pasangan. Beda dengan orang yang tidak punya pasangan. Kesempatan menggoda itu lebih besar gitu loh. Walaupun yang punya suami juga sering digoda gitu loh. Tapi kalau janda itu lebih besar kesempatannya. Dan dia pertahankan saja. Qala Allah Ta'ala, disdawu sapa Allah Ta'ala, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Fankihu nikah sapa sira kabeh ma ing wadon. Nikahilah perempuan toba kang bagus, kang apik, apik prilakune, bagus akhlaknya. Lakum kadya sira kabeh minan nisa'i saking pira-pira wong wadon. Masna 2, wasulasa 3, waruba 4. Kalau istri pertama itu tidak mengizinkan laki-laki untuk menikah lagi, maka sudah cukup satu saja. Karena akan mendatangkan kemadharatan. Ya. Jangan melakukan kesunatan, ya, jangan melakukan kesunatan dengan cara kezaliman. Saya ulangi, jangan melakukan kesunatan dengan cara kezaliman. Tidak baik. Emang ada syarat seorang laki-laki itu menikah lagi harus mendapatkan izin dari istri pertama? Secara hukum agama nggak ada, Bu. Secara hukum agama ya, itu nggak ada. Tapi secara hukum administratif itu ada. Indonesia bagian di antara yang mengadakan itu. Hukum administratifnya itu ada. Karena ketika seorang laki-laki mau mengajukan pernikahan yang kedua ke KUA, itu harus ada lembaran tanda tangan dari istri pertama mengizinkan menikah lagi. Tanpa itu KUA tidak akan pernah mengeluarkan buku nikahnya. Artinya bahwa itu ada sudah bagian dari persyaratan. Cara hukum agama enggak ada. Tapi ini hukum administratif, itu aja. Sebagai dokumen. Dari sini saja seseorang itu bisa bermain gitu loh. Bisa money politik. Bisa dibikin-bikin, bisa dibuat-buat. Kenapa? Karena hukum yang ada di dunia gitu loh. Bisa dipermainkan. Jadi kalau memang tidak ada keridhaan, tidak ada kerelaan, tidak ada izin dari istri pertama, sudahlah. Sudahi saja keinginan untuk nikah yang kedua. Atau punya istri 2. Apalagi 3, apalagi 4. 2 saja nggak rela misalkan. Ya perempuan mana yang mau dimadu? Kan nggak ada, Bu. Ya, nggak ada. Kalaupun ada, mungkin ya bagian dari keterpaksaan.
Kalaupun ada lagi, yaitu bagian dari takdir yang harus dijalani. Tapi dari sisi manusia, dari sisi manusiawi, itu nggak ada Bu yang mau dimadu. Atas keadilan ya. Itu berpijak pada la'atadilu fawahidatan. Karena ayatnya itu dilanjutkan fa'atadilu fawahidatan. Kalau tidak bisa berbuat adil, maka cukup satu saja. Apakah ada orang yang bisa adil kecuali baginda Rasul? Kayaknya susah tuh ya. Kalau itu acuannya gitu loh. Tapi secara hukum saya tidak akan pernah meragukan hukum masna wa sulasa wa ruba. Ya. Tapi kon lakoni, mah siji repot pemene 2 3 4. Qala sallallahu alaihi wasallam, istawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'ara syabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aqdab lil basari ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alayhi bisami fa innahu lahu wijaun. Hai golongane wong-wong nom, para pemuda, man utawi sapa wong istata iku kuasa sapa man mingkum hale tetep saking sira kabeh albaata sing wis iso nikah, punya penghasilan, punya pekerjaan ya. Barang siapa yang sudah punya pekerjaan, sudah bisa menanggung kebutuhan, sudah siap mental, istata'a, ya, sudah siap mental, ada penghasilan. Kata Nabi, falyatazawwaj, maka sebaiknya nikah saja. Urusan nunggu sing cocok, Bu. Ya, urusan nunggu, tanda cocok ra cocok angel, Bu. Ya, dua karakter manusia disatukan, terus pengennya plek, ora bakalan ana, Bu. Nggak bakalan ada sing cocok plek, itu nggak ada. Sesuai kriteriamu itu nggak akan mungkin terjadi, karena selalu ada kekurangan yang dimiliki oleh manusia itu. Yang harus dilakukan adalah bagaimana kita bisa menutupi kekurangan-kekurangan itu. Itulah. Umur sudah, kesanggupan batin siap, penghasilan ada, ya, pekerjaan tetap. Falyatazawwaj, maka becik bojo, menikahlah. Kenapa? Fa innahu mangkastuhune yatazawwaj, menikah itu adalah aghaddu lil basori, bisa ngerem penglihatan. Ya, menyejukkan pandangan mata. Bisa ngredem. Waksanu lil fajri, lan iso ngreksa farji. Waman lan utawi sapa wong iku lam yastati, ora kuasa sapa man fa alaihi, maka iku ing atase eman. Tapi sebaliknya ada orang yang belum siap mentalnya, pekerjaan lontang-lantung, nggak ada pekerjaan tetap, nggak ada penghasilan, ya, maka bisaumi kelawan puasa. Kenapa? Fa innahu mangkastuhune saum lahu kadiman iku wijaun, bisa menahan syahwat. Kalau ada orang yang sudah punya pekerjaan, siap mentalnya, siap fisiknya, siap segalanya, percepat untuk melakukan pernikahan.
Tapi sebaliknya, ketika orang tersebut itu tidak punya apa-apa, nggak punya kemampuan, nggak ada penghasilan, orang dia kerjaan nikah karena susah bayar. Bisaum fa innahu lahu wijaun. Qala sallallahu alaihi wasallam. Idza tazawwaja al-'adlu faqad istakmala nisfuddin falyattaqillah fin nisfil baqi. Wis dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tazawwaja tatkalane nikah sapa al-'abdu kaula. Ketika seseorang itu menikah, faqad istakmala, maka teman-teman wis nyempurnaake nisfuddin, separuh agamanya. Ketika seorang hamba menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh dari agama. Jadi nikah itu separuh agama telah disempurnakan, berarti tinggal separuhnya lagi. Ya. Makanya Bu, ibadah wong sing duwe bojo karo ibadah sing remaja, sing asih lajang itu beda, Bu. Beda. Pahalanya tentu lebih banyak orang yang sudah berumah tangga ketimbang yang masih sendirian. Ya, bayangkan ketika kalian itu sudah punya rumah tangga, kalian sebagai sosok seorang istri, ya, lalu mengerjakan pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah itu, Bu, itu pahalanya luar biasa. Karena itu bagian dari rasa kebaktianmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat suamimu. Bukankah kewajiban seorang perempuan itu ada dua, Bu? Saya katakan lagi, dalam Al-Quran, kewajiban seorang istri cuma dua, nggak usah nambah-nambah, Bu. Ya, kewajiban seorang istri cuma ada dua. Satu, taat kepada Allah lewat suaminya. Yang kedua, menjaga kehormatan rumah tangga. Selesai. Jadi nggak ada kewajiban ngumbai piring, ngumbai pakaian, nyepel, nyapu, nyetrika. Itu nggak ada, Bu, kewajiban bagi seorang istri. Kewajibannya taat kepada Allah lewat kepada suaminya. Jadi nek suamine ngongkon masak yo masak, ngongkon nyapu yo nyapu, yo pada. Tapi bukan hanya sebatas itu. Itu bagian dari pahala yang kalian itu dapatkan, yang kalian itu raih lewat. Yang mana orang yang sendirian tidak akan pernah mendapatkan pahala sebanyak itu. Ya? Ya bagaimana mungkin orang sendirian akan mendapatkan pahala rumah tangga wong dia masih sendiri? Bukankah dalam kitab-kitab fikih itu dijelaskan ngucek, Bu, ngucek. Saiki sing ngucek mesin cuci lho, Bu. Repotnya kayak ngono. Sing oli pahala mesin cuci, Bu. Sing mlebu swarga mesin cucine itu tuh. Itu jenengan, Bu. Maka usahakan ya, biarpun pakai mesin cuci, dikucek dulu, Bu, sebelum masukin ke mesin cuci gitu loh ya. Biar kalian dapat pahalanya. Nggak main langsung truk ke mesin cuci. Kucek aja dulu, bersih, nembe bilas ning mesin cuci ngono lho. Pahalane parowan lah ya. Minimal parowan lah. Karena ya sing ngucek jenengan, sing bersih, itu mesin cuci. Tapi satu yang jelas, idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfuddin. Orang yang telah menikah maka separuh agama telah disempurnakan. Fayattaqillah, maka dia sira Allah ing Allah fin nisfil baqi ing dalam sawise separuh dari yang lain. Maka
Selebihnya yang separuh itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara kalian menikah separuh agama sempurna, maka yang separuhnya lagi bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar sempurna agamamu segeluntung 100%. Bagaimana caranya? Setelah menikah, Bu, maka yang separuhnya lagi itu adalah yattaqillah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, wong lanang kayak pemimpin bagi keluarga. Ayo pemimpin, ya, memberikan nafkah, ya, lahir batin, jangan lari dari tanggung jawab, dan seterusnya dan seterusnya. Ini perempuan, ini laki-laki juga cuma 2, Bu. Ya. Laki-laki juga 2. Maka istri pun kewajibannya 2. Kalau laki-laki 2 kewajibannya, maka perempuan pun kewajibannya 2 gitu. Yang satu memimpin bagi seorang laki-laki, yang kedua itu memberikan nafkah. Enggak banyak-banyak, Bu. Cuman cabangnya ini, bahwa bertakwa kepada Allah artinya menjalankan perintah, meninggalkan larangan, gitu loh. Ya. Jadi selamat bagi kalian yang sudah menikah, berarti separuh agama telah kalian sempurnakan. Tinggal menyempurnakan 100%-nya dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjalankan perintah, meninggalkan larangannya. At-targhibu fi zaujati as-salihati wa fi tazawwuji dzatid din. Qala sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Gustawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya utawi dunya iku mata'un, kesenangan. Wa khairun utawi luwi baguse mata'iha, kesenangane dunya, al-mar'atus salihah, wong wadon kang soleh. Dunya itu tempat kesenangan. Sebaik-baik kesenangan itu memiliki seorang istri yang solihah, ya. Seorang perempuan yang solihah. Sebaik-baik harta adalah memiliki perempuan atau istri yang solihah. Saiki, Bu, kalimat mar'atus solihah itu banyak yang keliru. Artinya bahwa sing diarani perempuan solihah itu adalah wong sing tutur katane lembut. Bener, tapi keliru. Keliru ning ngendi? Kabeh wong tutur katane lembut. Tutur kata lembut, lemah lembut, ya, suaranya itu enggak lebih tinggi, itu terhadap suaminya, Bu, bukan sama laki-laki lain. Sunai wong wadon nek ngobrol karo wong lanang liya selain dari suaminya, kowe ketus, kasar, ya, kasar, termasuk dengan gurunya, Bu, hatta sama gurunya. Ojo lemah lembut, Bu.
Ya. Itu perempuan yang baik, justru itu perempuan yang baik. Perempuan yang bisa menjaga kehormatan. Jangan kasih kesempatan untuk guru-gurumu menganggap bahwa kau adalah perempuan yang gampangan. Oh, kayaknya gelem ke dijak. Jangan memberikan kesempatan bagi otak laki-laki itu berpikir seperti itu gitu loh. Sunai wong wadon ketika ditanya, "Bu, badhe tanglet apa? Takon apa? Tanya apa?" gitu loh. Sing ketus. Jangan di badhe tanglet nopo? Monggo. Yes. Jangan, Bu. Ya. Kecuali sama suami kalian. Ya, kalau sama suami baru. Dan itu perintah Allah. Langsung Qur'annya turun. Gitu loh. Langsung Qur'annya turun. Ayatnya itu. Supaya orang itu, perempuan-perempuan itu nggak terlalu sumeh. Nggak terlalu berseri-seri terhadap orang lain gitu loh. Kecuali sama sekali lagi ya, kecuali sama suami. Jadi, selama saya ngomong maka yang saya maksud adalah sama laki-laki lain. Ya. Selama saya ngomong maka yang saya maksud adalah sama laki-laki lain selain suami. Wong wadon kudu ketus. Bahasane rodok kasar sithik ora masalah, Bu. Ya, jangan tunjukkan bahwa kalian itu adalah perempuan yang geleman. Lewat kata-kata lemah lembut kalian, orang berpikir kalian ke wong sing gampang dijak, Bu. Tapi nek ketus, wong akan mikir, laki-laki itu akan mikir 2 kali. Itu justru perempuan yang baik. Oh, ya. Prakteknya terbalik, Bah. Kualik. Karo bojo kerenge ora karu-karuan, karo wong liya nggih boten. Nah itu. Sehingga kalian itu akan akan dinilai oleh masyarakat adalah perempuan yang solihah, padahal jerone kayak macan ngamuk, Bu. Jero rumah. Itu yang keliru. Dirubah lah ya. Wong lanang sing halus, karo wong liya sing akas ngono lho. Aja nganti kualik. Tapi memang zaman wis kualik sih ya. Zaman wis kualik. Tandane akhir zaman gitu loh. Jadi ya kari-kari kita bisa melewati itu semua dengan penuh kesabaran atau tidaknya gitu aja. Karena akan selalu berpotensi menjadi ibadah, Bu. Apapun kondisinya ya. Apapun kondisinya akan selalu bernilai ibadah. Pasanganmu itu keras, misalkan, lalu kau sabar, itu ibadah. Pasanganmu harmonis, itu perlu diservis. Jare wong lanang sing malesan, Bu, mendingan aku diamuk terus karo wadon. Hanya apa? Ya misalkan kalau diamuk kan aku cukup sabar karena dapat pahala, tapi wae harmonis aku kudu nyervis, tuku bakso, tuku soto, tuku macam-macam, keluar duit aku. Njaluk gelang, njaluk kalung, njaluk macam-macam. Mendingan tukaran, aku nih sabar pahala, timbangannya harmonis, keluar biaya. Wong lanang sing kurang tanggung jawab. Tapi ada model-model yang semacam itu gitu. Ada orang-orang yang modelnya itu seperti itu ada gitu. Pengennya sing dapat pahala tapi gratis tanpa biaya dibandingkan harus menservis orang tersebut tapi dengan biaya, kan kacau, Bu.
Paham ya? Ya sekali-kali kalian praktek lah ya. Artinya begini Bu, minimal kalian itu pernah praktek, minimal gitu loh. Sehingga nanti ketika kalian ditanya ilmu apa yang sudah kalian lakukan, ini saya pernah, ini saya pernah gitu loh. Kalian sudah tahu, terus tidak pernah praktek, lalu dihisab, dimintakan pertanggungjawab. Kenapa kamu tahu nggak pernah melakukan? Nggak ada kesempatan. Bukan karena nggak ada kesempatan, males gitu loh. Ya minimal ya, kalian praktek ya. Nanti ketika ketemu ning dalan atau ada orang telepon, diangkat laki-laki suaranya, "Apa? Berarti sama?" Ngono Bu. Sing kalah. Terdengar ya, bukan suamimu, kan mesti di layar HP Anda kan tidak ada kalimat my love atau my husband gitu loh. Itu nggak ada kan. Maka halo, ketika terdengar laki-laki, "Apa? Mau apa? Nyari apa? Nyari siapa?" Sing galak. Ketika layar kacanya my husband telepon, "Halo sayang." Sekali-kali ternyata yang telepon itu Abang, ya Allah. ternyata yang telepon itu wong sing nyaur duit itu. Iya, Bang lagi utang ya, Bang. Ora sida. Terus kene wis niate apik nyaur utang wis suwe ora nyaur-nyaur, giliran pan disauri kereng wis males ora disaur sisan. Aduh, itu yang repot itu. Nasib nglakoni sunah kala pisan malah ngrugi kena utang ora disaur. Tapi minimal ilmunya wis manfaat ya. Artinya kalian. Lebih parahnya lagi ternyata itu adalah istri suara bosnya suaminya jenengan. Oh, dipecat ya. Alah repot. Tapi secara ilmu saya akan tetap bela dirimu gitu. Saya bela kalian secara ilmu. Mungkin rugi ning dunyane tapi besok nih akhiratnya jenengan itu dapat berpahala yang luar biasa. Boleh jadi itu bagian dari satu jalan yang menyebabkan Allah ridho terhadap kalian sehingga Allah berikan rahmat kepada kalian di surga nih kan sabar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tafadal mu'minu ba'da taqwallah khairun lagu min zaujin solihin in amaraha atahu in nadara ilaiha sarrathu wa in aqsama alaiha barrathu wa in ghaba anha nasahathu fi nasiha wa malihi. Insyaallah kita akan lanjut pertemuan berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad syafi'ina wa karimah dukhina maulana Muhammad sallim maratibar katalam ul sahabat rasulullah alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tukhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ta'al mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yashfa' wa du'ain la yasma' wa amalin la yarfa'. Allahumma ij'alna awladana wa dhurriyyatina min ba'dil ilmi wa akhlil khair wa la taj'al wa iyyakum min ahli sirri wad dar. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihan wa adah. Allahumma akhina
bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada wahsurna yaumal qiyamati fi zumratil awliya wa dakhilnal jannatal anbiya alaihimussalam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dan demikian yang bisa sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.